Halo semuanya, gimana kabarnya? Pasti baik-baik saja kan? Ya, seperti biasa, agenda yang seharusnya menjadi agenda mingguan kita. Di kesempatan kali ini aku akan memberikan kepada kalian 10 rekomendasi anime overpower terbaru 2021 yang sedang tayang, atau biasa disebut anime yang sedang ongoing ya. Tapi sebelum masuk listnya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe-nya, silahkan ditekan terlebih dahulu. Oke, tak perlu menunggu lama lagi, langsung aja kita masuk ke listnya teman-teman. Nomor 10, Majutsu Orphan Hagure season kedua. Bercerita mengenai anak muda bernama Orphan. Ia bekerja dalam bisnis peminjaman uang di belakang jalan kota Tokokanta. Dulunya, Orphan dikenal sebagai salah satu penyihir paling menjanjikan di Menara Feng. Suatu hari, Orphan bertemu dengan Vulcan dan Dortin, komplotan penipu yang telah banyak mendulang uang. Mereka bertiga bekerja sama dan pergi ke Everslighting untuk melakukan penipuan berkedok pernikahan. Sayangnya, rencana mereka gagal total setelah salah satu saudara dari keluarga tersebut mengetahui rencana mereka. Kini, Orphan mulai melakukan perjalanan untuk mencari tahu cara mengembalikan wujud asli dari kakaknya. Selama perjalanan, Orphan mengetahui bahwa banyak rahasia busuk yang ada di dunia tersebut. Nomor 9, Back Arrow. Dunia Ringa-Rindo dikelilingi oleh tembok mistis dengan tidak ada apa-apa di luar batasannya. Dipuja sebagai ibu tanah di benua tersebut. Dindingnya mengirimkan kapsul hadiah surgawi yang disebut Rakuho ke lokasi-lokasi di seluruh benua. Tapi sebulan sekali kapsul tersebut berisi ban lengan logam yang memungkinkan pemakainya untuk berubah menjadi makhluk mekanis yang dikenal sebagai Brayhex. Akibatnya, Ringa-Rindo masuk ke dalam kekacauan terus-menerus oleh negara-negara yang bertikai. Semuanya berharap untuk memperkuat kekuatan militer mereka dengan mendapatkan persembahan untuk diri mereka sendiri. Suatu hari, seorang pria misterius bernama Back Arrow muncul di desa Esa di pinggiran Ringa-Rindo. Arrow kehilangan ingatannya, tetapi mengatakan bahwa yang dia tahu hanyalah aku datang dari balik tembok. Untuk memulihkan ingatannya, Arrow pergi keluar tembok, tetapi terlibat dalam pertempuran dengan dirinya sendiri sebagai taruhannya. Nomor 8, Tensura season kedua. Menceritakan tentang seorang pemuda bernama Sato Mikami yang berusia 37 tahun tewas karena dibunuh oleh perampok. Setelah mati, ia terlahir lagi di dunia lain seperti dunia fantasi. Namun bukannya terlahir kembali sebagai ksatria ataupun manusia, ia malah terlahir sebagai slime atau monster lendir yang bernama Rimuru Tempest. Menjalani kehidupan baru di dunia baru tersebut. Ia memulai petualangannya sebagai slime dengan kekuatan unik yang ia miliki. Sekedar spoiler sedikit, untuk season keduanya yakni di arc pertama akan terjadi pembantaian massal yang akan dilakukan oleh MC kita, yakni Rimuru Tempest. Jadi harus kalian saksikan. Nomor 7, Oredake Haireru Kagoshi. Noir adalah putra seorang bangsawan kecil yang pengaruhnya sangat rendah, bahkan untuk mencari pekerjaan. Dia bahkan langsung diberhentikan dari pekerjaannya sebelum sempat memulai hari pertamanya. Noir memiliki sebuah kemampuan langka, kemampuan untuk berkonsultasi dengan Sage. Tapi jika dia menggunakan kemampuan itu, kepalanya akan terasa sangat sakit. Karena dia sedang sangat putus asa saat memikirkan masa depannya, dia menggunakan kemampuannya untuk berkonsultasi dengan Sage. Dan dia mendapatkan saran untuk pergi ke dungeon rahasia yang dipenuhi monster langka dan barang-barang sihir. Nah, di dungeon ini Noir terus melatih diri dan mengumpulkan pengalaman serta kekayaannya sampai dia cukup kuat untuk mengubah nasibnya. Nomor 6, Kaifuku Jutsushi. Nah, kalau yang satu ini aku sarankan bagi kalian yang mau nonton harus pakai headset saja. Tapi kalau memang ingin lebih menantang, kalian bisa gunakan speaker dengan volume tertinggi biar lebih seru. Oke? Menceritakan Kearu yang terikat oleh pengetahuan umum dieksploitasi lagi dan lagi oleh orang lain.
Suatu hari dia memperhatikan apa yang ada di luar sihir penyembuhan dan yakin bahwa penyihir penyembuh adalah kelas terkuat. Namun pada saat dia menyadari potensi itu, dia kehilangan segalanya. Karena itu dia menggunakan sihir penyembuh di dunia itu sendiri selama 4 tahun yang lalu, memutuskan untuk mengulangi semuanya. Ini adalah kisah heroik dari salah satu penyihir penyembuh yang menjadi yang terkuat dengan menggunakan pengetahuan dari kehidupan masa lalunya dan sihir penyembuhan. Nomor 5, Komodiska Nanika. Bagi kalian yang menyukai anime-anime seperti Tensura, mungkin anime yang satu ini cocok untuk kalian. Bercerita di dunia di mana pahlawan dan Raja Iblis saling menentang. Keajaiban besar dari hero dan Raja Iblis melintasi dunia dan meledak di ruang kelas sekolah menengah. Para siswa yang tewas dalam ledakan akan berinkarnasi di dunia yang berbeda. Tokoh protagonis yang memiliki reputasi paling rendah di kelas berinkarnasi menjadi seekor laba-laba. Namun demikian, ia beradaptasi dengan cepat dengan kondisi sekarang dengan tekad yang kuat. Ini adalah kisah tentang dia yang telah menjadi seekor laba-laba yang mencoba apapun yang dia bisa untuk hidup. Nomor 4, Dr. Ramune. Nah, kalau yang satu ini animenya tidak ada actionnya sama sekali. Akan tetapi anime ini mempunyai cerita yang lumayan anti mainstream. Selama hati ada di dalam orang, akan selalu ada orang yang menderita. Dan kemudian sesuatu yang aneh memasuki pikiran mereka dan menyebabkan penyakit aneh muncul dengan sendirinya di dalam tubuh. Penyakit yang disebut penyakit misterius ini tidak diketahui oleh kebanyakan orang, tetapi pasti ada. Menceritakan seorang dokter dan pekerja magang yang melawan penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh pengobatan modern. Namanya adalah Dr. Ramune. Dia bertindak bebas sepanjang waktu, bermulut kotor dan bahkan tidak terlihat seperti dokter. Namun begitu dia dihadapkan dengan penyakit misterius itu, dia dapat dengan cepat mengungkap akar penyebab penderitaan mendalam pasiennya dan menyembuhkan mereka. Nomor 3, Kemono Jihen. Ketika serangkaian tubuh hewan yang membusuk setelah satu malam mulai muncul di desa pegunungan terpencil, Inugami, seorang detektif dari Tokyo yang berspesialisasi dalam okultisme, dipanggil untuk menyelidiki. Saat mengerjakan kasus ini, dia berteman dengan seorang anak laki-laki asing yang bekerja di ladang setiap hari. Ia dijauhi oleh teman-temannya dan dijuluki Durutabo. Dia membantu Inugami mengungkapkan kebenaran di balik pembunuhan itu, tetapi kekuatan supernatural sedang bekerja. Dan sementara Durutabo hanyalah sebuah nama panggilan. Mungkin tidak terjadi satu-satunya hal tentang anak laki-laki yang bukan manusia. Nomor 2, Mushoku Tensei. Tewas saat menyelamatkan orang asing dari tabrakan lalu lintas. Seseorang yang sangat nolep berusia 34 tahun berinkarnasi ke dunia sihir sebagai Rudeus Creat. Dengan pengetahuan, pengalaman, dan penyesalan dari kehidupan sebelumnya yang dipertahankan, Rudeus bersumpah untuk menjalani hidup yang memuaskan dan tidak mengulangi kesalahan masa lalunya. Sekarang diberkahi dengan kekuatan magis yang luar biasa, serta pikiran orang dewasa di tubuh anak kecil. Segera dia mendapati dirinya belajar di bawah para pejuang yang kuat, seperti ayah pendekar pedang dan seorang penyihir bernama Roxy. Semuanya untuk mengasah bakatnya yang tampak. Walaupun terlihat polos, Rudeus tetaplah seorang no-leper mesum yang menggunakan kekayaan pengetahuannya untuk membuat gerakan pada wanita yang tidak pernah bisa dia buat di kehidupan sebelumnya. Nomor 1, Last Dance. Sebenarnya anime yang satu ini mempunyai judul yang sangat-sangat panjang sekali, teman-teman. Bahkan tiap episodenya juga mempunyai judul-judul yang panjang-panjang sekali. Tapi anime ini biasa disingkat jadi Last Dance saja, oke? Menceritakan Lailot adalah petualang pemula yang mimpinya menemukan kekuatan sejati di ibu kota yang selalu ia kagumi, meski tumbuh bersama tetangga yang selalu menganggapnya lemah. Ceritanya dimulai dengan keberangkatannya dari kampung halamannya yang kebetulan terletak tepat di sebelah salah satu dungeon paling berbahaya di dunia. Lailot mungkin menganggap dirinya tidak berdaya, tetapi ketika dia pergi ke kota yang berfungsi sebagai kota pemula bagi para petualang, seluruh kerajaan akan segera mengetahui seberapa kuat Lailot sebenarnya.
Nah, itulah 10 rekomendasi anime overpower terbaru 2021 yang dapat aku berikan kepada kalian. Dari ke-10 anime tadi, mana nih yang belum kalian tonton? Atau mungkin bagi kalian yang mempunyai rekomendasi anime versi kalian sendiri, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. いつも通り通り過ぎていいかいとかっと戻らない